melawan arah jarum jam sampai terdengar ada suara seperti ini. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu longgar, biasa saja. Melepas tabung sekalian juga bisa. Yang kita perlu juga, jadi belum ada karak pada bagian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Sampurasun teman-teman. Bagaimana bersama saya Cipta Hermanto dalam Wild Hunter Boom. Oke teman-teman, melanjutkan video yang kemarin tentang bagaimana maintenance perbaikan pada senapan Saux Parahena untuk ribuan unit yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi video yang kedua ini kita akan coba mengulas bagaimana cara kita untuk mengosongkan angin pada bagian tabung, karena masih banyak pemula yang masih takut bagaimana cara untuk membongkar sebuah senapan, yaitu senapan Saux Parahena. Kedua, bagaimana cara ketika ada kebocoran pada bagian muffler. Yang ketiga, bagaimana kita membuka bagian manometer kalau misalkan ada kebocoran pada bagian manometer. Kemudian bagaimana cara membuka tabung ketika ada kebocoran pada bagian tabung. Dan yang terakhir, bagaimana cara membersihkan tabung dari air dan dari lendir yang dihasilkan dari penguapan air ketika kita mengisi angin pada senapannya. Dan proses yang terakhir adalah pemasangannya kembali. Jadi ikutin terus keseruannya hanya di Wild Hunter, bagaimana teknik sederhana ketika kita mempunyai Saux Parahena dan membongkar senapan itu di rumah tanpa harus datang ke jasa servis yang jaraknya cukup lumayan jauh bagi teman-teman yang ada di pelosok. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah bagaimana cara menguras atau mengeluarkan angin yang ada pada bagian tabung. Yang pertama kita akan coba mengeluarkan anginnya dari muffler. Jadi ada juga yang dari muffler, ada juga dari manometer, tapi aku lebih suka dari muffler karena anginnya lebih cepat keluar. Kita gunakan kunci shock yang ukuran 12. Jadi buat teman-teman siapkan yang 12. Kita keluarkan dari sini. Caranya kita putar melawan arah jarum jam sampai terdengar ada suara seperti ini. Nah, setelah terdengar suara seperti ini, tinggal kita diamkan sehingga nanti si tekanan anginnya turun, teman-teman. Oke, setelah anginnya sudah 0 psi, ini dipastikan sudah tidak ada tekanan lagi sampai si muffler bisa dicopot dengan mudah, teman-teman. Oke, kalau misalkan teman-teman ada kendala pada muffler, terjadi bocor pada bagian mufflernya, teman-teman bisa bersihkan bagian mufflernya dengan cara membuka bagian ini nih. Ini dibuka bagian dalamnya. Jadi teman-teman tinggal buka menggunakan kunci L nomor 3 sama dengan kunci L untuk teleskop ya teman-teman. Seperti ini, tinggal dibuka saja sampai full. Itu keluar perangkatnya seperti ini. Kalau misalkan kotor, teman-teman cukup bersihkan bagian dalamnya juga, lepas semua. Setelah dibersihkan, rendam di bensin biar kerak yang membandelnya dia bisa keluar. Setelah itu dipasang lagi penutup dari bahan kuningannya, terus menggunakan ini lagi teman-teman, kunci L lagi seperti ini. Setelah itu dipasang kembali. Semudah itu untuk memperbaiki muffler. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ketika ada kebocoran pada muffler. Teman-teman tinggal buka seperti ini, kencangkan kembali menggunakan kunci shock yang tadi yang nomor 12. Sorry ya, jangan terlalu kencang, jangan terlalu longgar, biasa saja seperti ini, sekuatnya tangan saja seperti ini. Selesai. Kemudian kita akan masuk proses pembukaan bagian tabung untuk maintenance bagian tabung dalam, teman-teman. Jadi sebelum kita membuka bagian tabung untuk kita memaintenance bagian tabungnya, yang pertama harus dilakukan adalah membuka bagian cover bagian depan. Ini adalah cover untuk manometer. Ini tinggal diputar pakai tangan saja karena dia fungsinya hanya tutup saja, tidak dikencangkan begitu kencang. Setelah itu kita akan coba membuka cincin laras. Untuk cincin laras kita gunakan kunci nomor 2 teman-teman. Nomor 2 seperti ini. Ini ada baut L. Untuk mengencangkannya kita buka seperti ini. Biasanya kiri kanan, jadi teman-teman tinggal buka saja baut dari kedua sisi kiri kanan. Oke, setelah lepas seperti ini, sangat mudah untuk melepasnya. Lepas bagian
penutup laras agar tidak menghalangi. Lepas seperti ini. Oke. Kemudian cincin bisa dilepas dengan mudah dan terdapat seal. Ini seal tujuannya adalah untuk mengeratkan si cincin ke bagian serobong laras dan dia posisinya di sini teman-teman. Jadi laras aman, cincin juga kuat untuk menahan si serobong laras agar tidak bergerak. Setelah itu untuk membuka bagian muffler di bagian depan, untuk membuka bagian muffler kita gunakan kunci shock nomor 21 guys. Nomor 21 untuk membukanya sangat mudah seperti tadi membuka ini ya. Nah, seperti ini, masukkan ke sini dan bisa dilepas. Cuman sebelum membuka ini, sebelum membuka manometer, kalau misalkan ada kebocoran pada manometer, ini menggunakan kunci nomor 21 untuk membukanya. Karena si serobong laras ini mengganggu, serobong laras langsung bisa dilepas, ditarik seperti ini saja teman-teman. Nah, ditarik seperti ini saja. Nah, sangat mudah, jadi nggak perlu pakai kunci. Setelah itu baru kita bisa lepas menggunakan kunci shock nomor 21. Nah, ini langsung ngelepas dengan bagian tutup tabung depan. Jadi ketika kita ingin melepas tabung sekalian juga bisa. Seperti ini. Ini proses untuk perawatan bagian tabung agar bisa terkontrol kadar air yang terkandung pada si tabung senapan kita. Seperti ini. Kemudian tabungnya terlepas, terdapat satu seal di sini. Kalau misalkan ada kebocoran pada seal, dan biasanya terdapat gelumbung di sisi sini. Kalau misalkan ada gelumbung, berarti masalahnya di seal ini. Kalau misalkan teman-teman ada kerusakan pada seal, tinggal ganti saja di congkel. Kalau misalkan kotor, tinggal dibersihkan, semuanya akan normal kembali. Nah, jadi perangkatnya seperti ini. Dia ada manometer, adaptor tabung, dan seal. Kemudian untuk membuka tabung, kita kan tujuannya untuk memperbaiki kebocoran pada seal. Teman-teman mungkin udah paham untuk membuka dan menggantinya. Untuk bagian manometer ini sama halnya dengan membuka bagian depan tadi. Jadi ini tinggal menggunakan kunci shock. Kita putar melawan arah jarum jam. Kemudian dibersihkan bagian dratnya apabila terdapat sebuah kebocoran pada si manometernya itu sendiri gitu. Kemudian bagaimana cara melepas si tabung? Sangat mudah sekali teman-teman. Untuk bagian tabung kita cukup melepas seperti ini. Kita tinggal lepas saja pakai tangan kosong. Oke. Seperti ini. Jadi sangat mudah. Tidak perlu memerlukan banyak kunci. Cukup kita gunakan kunci shock dan kunci L. Nah, sudah terlepas teman-teman. Sudah terlepas. Jadi tandanya memang tabung ini mudah untuk dilepas dan kita bisa maintenance bagian tabungnya ya. Terus bagaimana Kang Cipto caranya untuk membersihkan bagian tabung? Kita kan bisa melihat bagian dalam dari luar. Jadi kita tinggal lihat dari sini. Kalau misalkan di dalam banyak sebuah lendir atau air, kita cukup bersihkan menggunakan tisu teman-teman. Kita bisa gunakan tisu seperti ini, bisa gunakan tisu, kita dorong ke dalam sampai ke belakang sana. Dorongnya pakai ini bisa, kalau misalkan nggak ada pendorong, ini multifungsi ini serobong ini. Kita dorong bagian sampai ke bagian belakang. Nah, sampai terdapat seperti ini. Karena berhubung untuk tabung yang kita bongkar sekarang adalah senapan baru, jadi tidak terdapat lendir atau air karena ini masih baru teman-teman.
Ini masih kering, hanya terdapat sedikit cairan dari oil. Itu pelumas untuk melumasi sidrat. Jadi masih sangat aman. Bagi teman-teman yang punya sauk udah 1 tahun, 1 tahun lebih atau 6 bulan. Nah, ini pasti terdapat lendir-lendir pada bagian tabung. Dan setelah dibersihkan, usahakan bagian permukaan dalam itu betul-betul kering. Jadi agar ketika kita gunakan tidak ada intervensi dari air dan lendir, kemudian tidak beresiko terjadinya yang namanya korosi, teman-teman. Ini dilakukan minimal 6 bulan sekali, teman-teman. Ketika teman-teman aktif, itu bisa 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali kalau misalkan aktif banget. Kalau misalkan nggak aktif ya 6 bulan sekali atau setahun sekali, agar kita bisa memonitor kondisi tabung yang kita miliki di rumah seperti ini. Dan setelah ini, seperti biasa, cara memasang kembalinya ya seperti tadi. Kita masukkan di sini. Tinggal masukkan menggunakan tangan saja, teman-teman, seperti ini. Nah, lupa juga nih. Di sini terdapat satu seal. Misalkan ada kebocoran pada bagian-bagian tabung belakang, di sini ada seal, teman-teman bisa tinggal congkel saja, ganti menggunakan yang baru. Kalau misalkan hanya kotor, tinggal dibersihkan, pasang lagi, itu langsung bisa dilakukan. Untuk melakukan maintenance pada tabung, teman-teman tidak perlu membongkar bagian popor, karena ini bisa dilakukan tanpa melepas popor. Nah, untuk memasangnya tinggal kita putar saja searah jarum jam untuk tabungnya seperti ini sampai full. Cukup menggunakan tangan saja karena sangat mudah, teman-teman, seperti ini. Oke. Oke, tabung sudah terpasang. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasang kembali adaptor atau penutup sekaligus manometer yang ada di bagian depan. Seperti biasa, kalau ini menggunakan kunci shock nomor 21. Setelah semuanya sudah kita cek, tabungnya udah bagus, seal bagian belakang juga nggak ada kebocoran, tinggal kita pasang kembali bagian tutup depan. Dan ini sekaligus dengan mini couplernya, kita pasang dulu pakai tangan sebelum nanti menggunakan kunci, karena memasang dratnya mudah pakai tangan saja karena presisi. Berhubung ini senapan baru juga, jadi belum ada karak pada bagian seal. Nah, untuk memasang seal, bersihkan dulu dratnya, teman-teman. Bersihkan drat, kemudian menggunakan oil gun. Setelah menggunakan oil gun, dratnya bersih, kita pasang. Tujuannya agar tidak terjadi traksi dan tidak cepat rusak pada bagian si dratnya itu sendiri. Kita pasang seperti ini. Nah, setelah mulai kenceng, kita proyeksikan nih si kunci shock ini untuk membantu kita mengencangkan seperti ini. Oke, sampai kencang. Oke, seperti itu. Kalau dirasa sudah kencang, berarti tandanya kita tinggal memasang serobong. Memasang serobong seperti yang tadi pertama, kita masukkan saja langsung seperti ini, karena tidak perlu menggunakan kunci. Kita dorong ke bagian belakang. Ini setelah semuanya full terpasang, tinggal kita memasang bagian cincin laras, teman-teman. Kita pasang cincin laras kembali. Oke, sealnya kita masukkan duluan biar gampang dipasangnya. Sealnya kita pasang duluan, kita masukkan cincinnya, dan sealnya kita masukkan secara manual terakhir. Oke, nah ini mengunci, teman-teman. Tinggal kita kunci kembali menggunakan 2,5, ukuran 2,5, ukuran 2 ya, sorry. Menggunakan kunci ukuran 2. Nah, kita kunci saja seperti ini, teman-teman.
agar dia mengunci. Kiri kanan, kiri dan kanan guys. Sorry ini kurang belakang. Oke. Setelah dirasa sudah kencang, tinggal kita pasang penutup. Cukup menggunakan tangan kosong saja seperti ini. Cukup. Pasang tutup laras. Seperti ini. Dan senapan sudah siap digunakan tanpa khawatir berkendala pada senapan. Dari video ini sangat sederhana, teman-teman tinggal lakukan ini di rumah tanpa harus susah payah ke kota untuk mencari jasa servis. Jadi maintenance seperti ini teman-teman harus bisa dilakukan di rumah. Kemudian cara mengisi senapan PCP dengan kondisi 0 PSI, sebelum memompa kita harus mengokang terlebih dahulu kokangannya atau senapannya, baru dia bisa diisi untuk si bagian anginnya. Nah, jadi bagian kokangannya kita harus kondisi terkokang ketika kita ingin melakukan pengisian angin. Jadi kondisinya kita kokang terlebih dahulu seperti ini, baru kita isi angin dari mini cooler. Setelah terisi 500 PSI, bagian kokangan ini bisa kita cancel seperti ini. Kita bisa cancel dan melanjutkan pengisian sampai maksimal pengisian yang kita inginkan. Seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bisa mengedukasi, memberikan manfaat buat teman-teman di rumah ketika ingin membuka senapan tanpa harus takut terjadi sesuatu pada senapannya. Senapan di Wild Hunter itu memiliki tingkat presisi yang tinggi, jadi sangat aman ketika kita gunakan dan sangat aman juga ketika kita ingin melakukan perbaikan di rumah sendiri. Jadi nggak usah takut, hanya di Wild Hunter teman-teman bisa merasa aman menggunakan senapan-senapan lokal dengan kualitas yang terbaik. Segitu saja, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Barakallahu fikum, not wild, not hunter. Boom!